sudah sampai luar negeri. Negara ini disebut sebagai negeri pencuri. Saking sering dan banyaknya budaya Indonesia yang diakui berasal dari Malaysia, mengakibatkan negara tetangga ini mendapat stigma buruk, bukan hanya dari orang Indonesia, namun juga dari warga asing. Seperti dari seorang komikabul ini yang mengatakan bahwa slogan pariwisata Malaysia lebih cocok menggunakan kalimat "semua kami curi dari Indonesia". The best slogan of any other country. Wonderful Indonesia, It's a nice, it makes you want to come to this country, It's a beautiful slogan. But the worst has to be Malaysia. Because Malaysia is always jealous of Indonesia for some reason. And even in their slogan, they're fucking jealous of Indonesia. It's almost like if you listen to the slogan, it's almost like in the government office of Malaysia, they listen to the Indonesian slogan and they were like, fuck, that's a good slogan, Because their slogan is an answer to Indonesia. Because their slogan is Malaysia, truly Asia. Not like those, what do you mean? It's so petty, so passive aggressive. But it's true, that they're correct. They are truly Asia, because their workforce is Indian and Indonesian. Their best clothing, batik, is Indonesian. Their best food, rendang, is Indonesian. They should rename their slogan in Malaysia, we steal everything from Indonesia, Something like that. I don't know, or at least Malaysia, we wish we were Pro Indonesia. Okay. Because also that's the problem. I've already been cancelled in Malaysia, so it needs to Oh, be... really? Oh, yes. What happened in Malaysia? So, I posted a set, not a set, I posted a joke that I did in my last special. Okay. That is gonna come out in March in his competitor. So we're not gonna talk about it. Yeah. But, so this joke is a joke that goes against Malaysia. Oh, okay. And Like who owns rendang, is it? No, exactly. It's precisely. Is actually a joke that talks about the country slogan, the tourism slogan. Oh. So I start with wonderful Indonesia, and I go up. I Yeah. talk about 7-8 slogan, and I talk about the Malaysian slogan, and then the punchline is that Malaysia they should rebrand their slogan we steal everything from Indonesia. It went completely viral. Oh, yeah. And I started receiving, I think, at least a dozen plus death threats from Malaysian, and hundreds, if not thousands, of messages and comments saying that they want to. Oh, wow. And that's why my next special that I'm working on, I'm writing, is going to be called Cancelled in Malaysia. Ada juga sebuah wawancara warga Malaysia yang ditanyai tentang asal rendang, dan ternyata hampir semua dari mereka menjawab berasal dari Malaysia. Awak tahu rendang? Rendang tahu? Menurut awak rendang itu dari mana? Malaysia. Bukan dari Indonesia. Malaysia lah, tak. Ke Indonesia. Awak orang Malaysia? Orang Malaysia. Awak tahu rendang? Rendang memanglah tahu, favorit makanan saya. Menurut awak rendang itu asal dari mana? Dari Malaysia. Bukan dari Indonesia. Bukan. Menurut awak rendang itu asalnya dari mana? Malaysia. Bukan Indonesia. Bukan. Malaysia. Menurut awak rendang itu asalnya dari mana? Indonesia. Bukan Indonesia. Yakin? Yakin. Ada juga warga Malaysia yang sadar bahwa rendang memang berasal dari Indonesia, atau lebih tepatnya Sumatera Barat, yang dibawa oleh perantau ke Malaysia. Rendang bukan berasal daripada Malaysia. Perkataan rendang itu sebenarnya daripada marandang, iaitu masak dalam jangka masa yang panjang. Rendang sebenarnya berasal daripada Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, pedagang Minangkabau merantau dengan membawa rendang sebagai bekalan makanan kerana rendang ini tahan lama. Selepas itu, rendang ini berevolusi. Di Indonesia, rendang dimasak tidak menggunakan kerisik. Di Malaysia, orang Minangkabau banyak menetap di Negeri Sembilan. Kita juga bisa melihat bahwa ternyata orang Malaysia sudah diajari sedari dini tentang budaya Indonesia, namun mereka selalu mengajarkan bahwa itu merupakan budaya Melayu. Alat muzik di Malaysia, silakan cikgu. Okey, terima kasih Ria. Okey. Baiklah, yang pertama sekali kita akan tengok alat muzik tradisional kan. Kita ada dua hari ni, alat muzik dan juga tarian, ya. Yang mula-mula kita akan tengok alat muzik. Baiklah Ria, kebanyakan alat muzik ini
ya yang terdapat di negara kita menggunakan sumber alam ya dan bahan semula jadi seperti kulit haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga bahan galian ya. Yang macam yang saya sebut di awal tadi, kita ada pelbagai kaum ya, kaum Melayu, Cina, India, masyarakat di Sarawak dan juga di Sabah. Baiklah, yang pertama sekali kita akan tengok alat muzik tradisional bagi masyarakat Melayu. Okey. Baik, bagi alat muzik tradisional masyarakat Melayu, yang pertama kita akan tengok ni ialah angklung. Yang tadi Ria dan saya cuba mainkan kan. Okey, baik. Ialah angklung ni diperbuat daripada buluh yang diikat pada rangka yang disebut ancak. Okey. Berikut daftar makanan tradisional dan budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia. Yang pertama ada angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional khas Sunda. Namun Malaysia pernah mengklaim alat musik ini menjadi warisan budaya mereka. Setelah perdebatan panjang antara Indonesia dan Malaysia, akhirnya angklung resmi terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya lisan dan tak benda manusia asli Indonesia. Hal tersebut resmi tercatat pada November 2010. Yang kedua ada batik. Malaysia pernah mengklaim batik sebagai bagian dari budaya mereka sejak lama. Pemerintah Indonesia kemudian mengirimkan nota keberatan kepada pemerintah Malaysia. Tak mau kecolongan kedua kalinya, Indonesia pun mendaftarkan batik ke UNESCO pada tanggal 3 September 2008. 1 tahun kemudian, tepatnya pada 2 Oktober 2009, UNESCO mengesahkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Tanggal tersebut sekaligus menjadi perayaan Hari Batik Nasional dalam kalender Indonesia. Makanan Indonesia yang enak-enak ini jadi rebutan antar negara guys. Nah, kira-kira apa aja ya? Yang pertama, rendang. Udah bukan rahasia deh guys kalau rendang jadi makan rebutan antara Indonesia dan Malaysia. Padahal nih, UNESCO udah netapin rendang Indonesia sebagai warisan tak benda pada tahun 2013. Kedua, cendol. Nah, kalau minuman enak dan segar ini jadi rebutan dari 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tapi ternyata nih, menurut pakar kuliner, cendol Indo ini udah ada dari zaman bahla guys, yaitu di tahun 1866. Selanjutnya ada tempe. Ternyata nih, hak patennya tempe tuh pernah dikuasain sama Jepang. Tapi sekarang Kemendikbud udah daftarin tempe sebagai warisan tak benda UNESCO di tahun 2022. Dan yang terakhir, ayam penyet. Makanan pedas dan enak ini ternyata juga jadi rebutan antara Indonesia dan Malaysia. Padahal nih, menurut sejarah dan yang kita tahu, ayam penyet di Indonesia itu asalnya ya dari Pulau Jawa. Nah, kira-kira selain makanan-makanan enak ini, ada lagi nggak sih yang jadi rebutan? Inilah imajinasi halu ala Melayu yang diajarkan di sekolah Malaysia. Untuk mendefinisikan alam Melayu, kita pecahkan kepada 3 faktor, iaitu yang pertama adalah dari segi faktor geografinya. Kemudian dari segi faktor bahasanya. Dan yang ketiga dari segi faktor budayanya. Kerana perlu difahami ya Tuan Pangeran Ifan, bahawa alam Melayu yang dimaksudkan bukanlah Melayu yang kita tahu di negara kita hari ini, tapi alam Melayu merupakan satu kawasan persepadanan yang besar yang mana ada berbagai kerajaan di dalamnya, seperti mana yang kita tunjukkan tadi. Kita pergi kepada definisi yang pertama oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick Datuk Dr. Nick Hassan Suhaimi, yang menyatakan alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik hingga ke Taiwan. Alam Melayu tu daripada Tanah Melayu sampai ke Taiwan. Itu menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick. Kalau kita tengok pada peta ni, nampak dia punya keluasan kawasan tu daripada sini sampai sini. Semua ini adalah alam Melayu. Begitulah cara negara seberang ikut mengakui atau memiliki budaya warisan Indonesia. Bagaimana pendapatmu sob? Tulis di komentar.